Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI menyebut sebagian penambang masih mengalami pemangkasan kuota produksi hingga 70%. Tahlil Lahadalia menyatakan target produksi nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya 2026 ditargetkan akan lebih rendah dari 2025. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024, Indonesia tercatat memiliki 3 sumber daya alam terbesar di dunia, yaitu timah, nikel, dan bauksit. Namun tanpa proses kimia, semua itu hanyalah batuan tak bernilai tinggi. Pertanyaannya, apakah kita hanya mengekspor mineral atau membangun industri? Nikel di Indonesia umumnya berasal dari biji laterit yang mengandung nikel dalam bentuk oksida seperti NiO atau nitrogen oksida yang bercampur dengan besi dan mineral lain. Untuk memperoleh nikel logam dilakukan proses pirometalurgi melalui reduksi pada suhu tinggi. Reaksi reduksi nitrogen oksida direaksikan dengan karbon menghasilkan nitrogen dan karbon monoksida. Reaksi ini merupakan reaksi redoks, di mana Ni2+ mengalami reduksi menjadi Ni0, sementara karbon teroksidasi menjadi CO. Alternatifnya adalah hidrometalurgi melalui proses HPAL atau High Pressure Acid Leaching, di mana biji direaksikan dengan asam sulfat pekat pada suhu kurang lebih 250 derajat Celcius dan tekanan tinggi. Proses ini berlangsung pada suhu 240 hingga 270 derajat Celcius dan tekanan 35-45 atmosfer menggunakan asam sulfat pekat. Reaksi oksidasi nitrogen oksida direaksikan dengan asam sulfat menghasilkan nikel sulfat dan air. Produk nikel sulfat ini menjadi prekursor material katoda seperti NMC atau nikel manganis kobalt pada baterai lithium ion. Komposisi NMC dengan kadar nikel tinggi seperti NMC 811 menghasilkan kepadatan energi yang lebih besar dan sangat dibutuhkan dalam kendaraan listrik. Hal tersebut membuat hilirisasi nikel menjadi krusial. Produk olahan dapat meningkatkan nilai tambah lebih dari 5-10 kali lipat dibandingkan biji mentah. Artinya, tanpa pengolahan kimia lanjutan, Indonesia tidak akan masuk ke dalam rantai pasok energi terbarukan global. Emas dalam batuan umumnya berada dalam kadar yang sangat kecil dan terperangkap dalam mineral sulfida. Ekstraksi dilakukan melalui proses sianidasi yang melibatkan pembentukan kompleks koordinasi. 4 atom emas bereaksi dengan 8 ion sianida, 1 molekul oksigen, dan 2 molekul air menghasilkan 4 ion diasyanoaurat dan 4 ion hidroksida. Reaksi ini menunjukkan konsep kimia koordinasi di mana ion emas membentuk kompleks stabil dengan ligan sianida. Selanjutnya, emas direduksi menggunakan seng melalui reaksi substitusi redoks. 2 ion diasyanoaurat bereaksi dengan 1 atom seng menghasilkan 2 atom emas dan 1 ion tetracyanoseng. Dengan konstanta kestabilan yang sangat besar, yaitu 10⁻38, menunjukkan bahwa ikatan antara emas dan ligan sianida sangat kuat. Melihat dari sisi elektrokimianya, perbedaan potensial reduksi antara seng dan emas membuat reaksi berlangsung spontan. Dengan begitu, emas dapat diperoleh kembali dengan efisiensi tinggi hingga 97% dalam skala industri. Tanpa penguasaan kimia kompleks dan elektrokimia, emas tidak akan pernah menjadi logam murni bernilai tinggi. Namun, proses ini membutuhkan energi yang sangat besar dan menghasilkan limbah seperti tailing dan emisi karbon dioksida. Dalam perspektif kimia lingkungan, pengolahan limbah sianida harus melalui proses detoksifikasi, misalnya oksidasi senyawa yang lebih aman sebelum dibuang. Hilirisasi yang ideal bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menerapkan prinsip green chemistry dan berkelanjutan. Hilirisasi meningkatkan nilai tambah karena mengubah mineral menjadi produk teknologi tinggi. Secara kimia, ini berarti memaksimalkan transformasi materi melalui reaksi terkendali untuk menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Masa depan tambang Indonesia ditentukan bukan oleh seberapa banyak kita menambang, tetapi oleh seberapa dalam kita memahami dan menerapkan ilmu kimia.